KBR Prime, podcast for curious mind. Iya, kalau makin dewasa tuh makin sederhana sih sebenarnya. Kan gue tuh kayak paling meriah 17 Agustus deh. 17 Agustus. 17 Sweet 17. Mungkin di sini juga karena Sweet 17 doang, padahal dia umur 79, men. Makanya. Hai Sapieners, balik lagi dengan FOMO Sapiens. Sekarang bareng Fidel dan Eki. Jadi hari ini kembali lagi bersama aku sampai minggu depan. Kita 2 minggu lagi nih Kak, ada 2 minggu lagi. Kita akan memulai bahasan kita dari berita yang cukup mengagetkan. Apa yang terjadi memang? Karena katanya tuh 1000% pengangguran di Jakarta itu meningkat drastis. Wow, iya sih, karena kemarin ada isu ini ya, PHK massal ya. Betul. Kenapa ini? Apa yang terjadi? Gimana nih? Coba ceritain dulu. Nah, jadi dari data kementerian sendiri itu mencatat jumlah pekerja yang ter-PHK nih yang tadi Kak Eki bilang tuh pada periode Januari sampai Juni 2024 itu mencapai 32.000 orangan. Ini seluruh Indonesia? Iya, seluruh Indonesia nih Kak. Wow. Akhirnya banyak orang tuh yang bilang, tuh kan mama bilang jangan kerja di situ, jadi PNS aja kamu kan, balik ke rumah sekarang. Disuruh daftar BUMN kemarin. BUMN mah lumayan stabil. Jadi pemerintah, swasta ini loh yang gak jelas. Ini juga banyak kok dari pemerintah yang dipecat. Iya, daftar PNS aja kayaknya susah banget deh Kak. Iya. Tapi Kak Eki sendiri pernah gak sih daftar CPNS atau sejenis itu? Gue nggak tertarik sih buat itu CPNS karena suka ada mitos main Zuma gitu. Kayak kemampuan gue lebih dari itu. Takutnya kayak beneran jadi nyaman. Terus ya udah yang penting dapat pekerjaan. Belum pernah. Lu pernah? Aku belum tertarik lagi buat ikutan. Tapi mama tuh kayak udah daftar PNS aja. Karena carinya amannya. Karena gue pernah kerja swasta juga. Akhirnya dirumahkan dengan alasan efisiensi. Ini ya Allah, makanya sekarang pengangguran pantas lah naik drastis. Terus apalagi yang kerasa banget nih dari PHK sekarang, lowongan kerjaan tuh semakin jadi rebutan kan. Jadi pastinya. Jadi HR tuh kalau mau interview banyak banget kandidatnya. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang udah kayak wah gue di interview nih, wah harapan untuk mendapatkan pekerjaan semakin dekat. Taunya ada kandidat baru yang diterima. Karena banyak kan supply orang-orang pekerjanya, tapi ternyata demand untuk mendapatkan mereka tuh juga gak sebanyak itu gitu. Katanya makanya nih kita lihat nih yang terpilih 02 katanya kan bakal menjanjikan lapangan pekerjaan paling banyak kalau di debat kemarin. Beberapa pekan lalu kan kita juga bahas tuh kalau cari kerja makin susah. Ditambah syarat nyari kerja aja tuh banyak banget. Salah satunya udah berpengalaman. Padahal kan fresh graduate kayaknya jauh lebih banyak gak sih Kak dibanding yang mungkin berpengalamannya udah 10 tahun. Betul. Makanya kampus-kampus tuh kan nyuruh kita untuk segera cepat lulus gitu. Terus pas kita lulus ngapain kalau ternyata lapangan pekerjaannya pun masih belum tersedia. Akhirnya bikin TikTok kan kalian Gen Z kebanyakan. Akhirnya beralih di influencer ya kebanyakan rata-rata. Iya, kalau semua mau influence, apa yang mau di-influence dong? Kayak siapa yang nonton konten kita kalau semua bikin konten. Nah, kita udah kena musibah ini, jangan sampai hak yang kita punya malah nggak kita perjuangkan gitu. Makanya pastiin lu tuh kontraknya apa, pelajari ketika hal-hal seperti ini terjadi, lu tahu tuh hak lu tuh sejauh apa gitu. Karena banyak banget loh yang ketika PHK nggak dapat pesangon. Anyway, kamu lagi dengerin FOMO Sapiens dari KBR Prime, jalan pintas yang nggak bakal kamu ketinggalan berita dan peristiwa di sekitar kamu, bareng Eki dan aku Fidel. Ada kontes kecantikan transpuan. Kenapa itu tuh? Kita kan sangat inklusif ya, semua hal kita beritakan, termasuk teman-teman yang mungkin tidak terdengar. Kayak ini jarang terangkat di Indonesia ini. Jadi sebuah video viral di media sosial perlihatkan kontes kecantikan yang diikuti sejumlah transgender di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat. Video itu diunggah oleh akun Instagram @terang_media. Nah, jadi sebenarnya ini lumayan sangat-sangat membuat aku bingung juga nih sama berita yang kali ini. Karena ternyata banyak menerima kecaman dari masyarakat luas loh Kak, dari video itu doang gitu. Ternyata ada yang lebih menarik lagi adalah seorang peserta mengenakan selempang memutuskan Aceh dinobatkan sebagai pemenang. Itu kontras banget sih. Itu sebenarnya gue pribadi jujur gue gak ada permasalahan sama teman-teman dengan berbagai identitinya. Tapi kan kita tinggal di negara yang masih belum memberikan hak yang baik untuk teman-teman
transpuan maupun lain-lainnya gitu. Bahkan gue punya ini teman gue yang transgender gitu. Terus dia punya komunitas pun juga underground gitu, nggak terlalu koar-koar karena emang belum ada perjuangannya, belum ada undang-undangnya. Jadi temen gue transgender di Jakarta, dia punya komunitasnya namanya Transjakarta. Oke. Ya, sistemnya bukan community tapi komuter. Nggak, tapi kita balik lagi, maksudnya kayak kontes kecantikan ini sampai polisi turun tangan gitu loh, karena ini kan emang belum sesuai dengan norma yang berlaku ya di Indonesia sendiri ya. Betul. Sebenarnya Polisi mengusut penyelenggaraan kontes diduga melibatkan transgender di sebuah hotel ini tuh kayak bermasalah gitu ya, karena emang setelah dilakukan pengecekan memang tidak ada izinnya gitu. Maksudnya kalau semua ada izin ya pasti nggak akan diizinin kan. Jadi sebenarnya sama aja nggak sih kalau misalkan izin nggak dapat izin, nggak dapat dibolehin. Kalau misalkan nggak izin ya akhirnya kayak gini. Mungkin kecolongan aja kemarin viral gitu di sosial media gitu. Iya, makanya tadi seharusnya kalau memang bikinnya di hotel, di briefing sekali lagi kalau seumpama please gak boleh ada yang ngerekam ataupun instastory. Nah itu tuh yang sebenarnya gak dikasih tahu sama panitia, malah dijadiin marketing plan. Terus habis itu malah bikin konten. Ini satu-satunya kegiatan yang dimana kita nggak perlu bikinin konten ya kan. Kalau kita habis siaran kayak gini kita Fidel kontennya apa nih, kan itu pikiran lo. Nah, kalau kerja di sini lo nggak perlu mikirin konten ya, karena jangan sampai ini kesebar. Soalnya tuh katanya sih Kak, kalau yang sempat gue baca juga, dia tuh alasan izinnya tuh buat gala dinner aja, bukan buat ajang kontes kecantikan. Makanya mungkin itu yang menjadikan oh yaudah boleh gitu. Ya maksudnya kayak ada pemerintah provinsi mengaku keberatan dengan finalis yang membawa nama Tanah Rencong ini yang dari Aceh ini. Jadi kayak menurut Kadis Syariat Islam Aceh Zahrul Fajri, pemerintah Aceh tidak pernah mengirimkan perwakilan untuk mengikuti kontes kecantikan tersebut. Sampai kayak ada organisasi yang kayak enggak, kita tidak berurusan sama transpuan terus mengirimkan delegasi kami dari Aceh untuk kontes kecantikan tersebut dinilai sangat bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Dalam video beredar sebelumnya masing-masing kontestan mengenakan selempang yang mewakili provinsi masing-masing. Ini gue mau ngasih tau buat teman-teman juga, mungkin Sapieners yang punya teman-teman yang ya dalam identity seperti ini gitu. Gue pribadi gue tuh sangat-sangat mendukung hak mereka. Tapi undang-undang kita tidak mendukung hak mereka secara baik gitu. Makanya di mana langit dijunjung ya di situ bumi dipijak. Makanya ketika lo emang ada di Indonesia, kayaknya lo harus cross check ulang deh sejauh apa lo bisa berekspresi. Bukan ya membatasi ekspresi lo, tapi ya itu untuk menyelamatkan diri lo biar nggak makin bahaya aja gitu. Ya gue nggak tahu sih kalau pribadi gitu, ngeliatnya gimana kayak gini. Kalau dari gue pribadi jujur menurut gue pro dan kontra di diri gue agak cukup kuat ya, karena maksudnya gini, tidak bermasalah dengan teman-teman yang LGBT dan sebagai macamnya, karena ya gue juga punya teman yang memang seperti itu gitu, dan mereka juga malah orang yang menurut gue jauh lebih baik dibanding yang punya personalitinya masing-masing. Iya, personalitinya masing-masing. Bukan berarti dia punya identitas seperti itu lantas dia adalah orang yang buruk ya kan. Betul. Kayak tapi maksudnya stigma dari masyarakat, karena yang tadi Kak Eki juga bilang di Indonesia tuh masih susah banget buat nerima. Itu sih yang ngejadiin kalau buat gue pribadi, selama mereka memang juga hidup sebagai manusia bernegara dan melakukan hak dan kewajibannya masing-masing, ya kenapa harus terlalu sampai diurusin gak sih? Maksudnya ngenyelenggarin acara aja sampai gak boleh. Terus banyak banget juga sebelumnya acara-acara LGBT tuh yang dibubarin sama entah masyarakat atau sama kepolisian. Iya, makanya kayak dari banyaknya acara-acara yang dibubarin ini, kayak pemerintah kita tuh kalau urusan-urusan kayak gini cepet banget. Jadi kalau urusan mereka-mereka gitu yang kita pengen denger nih sampai sejauh apa hasilnya, koruptor itulah, orang yang kemarin nabrak ibu-ibu terus senyum yang di Pekanbaru ya. Iya, yang mahasiswa cantik pelaku bla bla, kenapa harus ada standar ganda banget gak sih itu? Dengan seakan-akan kalau cantik ya udahlah gak apa-apa dia ngelakuin itu. Terus kayak itu cepet banget gitu, bokepnya si Sky cepet banget. Kalau tadi tuh lambat banget gitu, yang kayaknya kalau dia punya power, ada orang dalam atau apa, kayaknya agak lambat ya. Tapi kalau semua hal-hal yang berhubungan kayak gini, bokep gitu, kayak cepet banget gitu tanggapannya. Langsung diurusin loh. Iya, makanya nih kayak kemarin aja ada acara-acara LGBT yang dibubarin, kayak acara konferensi komunitas LGBT se-ASEAN bakal digelar di Jakarta. Nah itu yang tahun lalu tuh Kak. Jadi sempat emang mau digelar di Jakarta, tapi karena banyak pihak-pihak yang kontra tidak memperbolehkan. Batal digelar, kok tadi bilang bakal batal digelar. Polisi bubarkan acara dance komunitas LGBT di Makassar. Pun yang tadi jadi permasalahan dan viral itu ternyata tidak adanya ditemukan unsur pidana. Nah itu dia. Pas mau dicari apa gitu. Yang soal tadi tuh yang tentang kontes kecantikan, di berita tuh ditulis kayak gini: seorang pria bertumbuh gempal memenangkan kontes kecantikan transpuan di bla bla bla. Aku bacanya kayak bertumbuh gempal. Harus banget ya menyebutkan hal sampai kayak gitu. Itu kan juga diskriminatif banget loh.
di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia kayaknya bakal boros-borosan banget anggaran. Nah, ini adalah berita terbaru. Bentar lagi kan akan ada rencana upacara 17 Agustus pertama di IKN. Ya, di Penajam Pasir Utara. Yang kerasanya kayaknya ini bakal menjadi upacara dengan anggaran yang paling besar membengkak ya kan. Wow. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengakui bahwa anggaran perayaan HUT RI yang ke-79 ini lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya sebab perayaan ini digelar di 2 tempat, Ibu Kota Nusantara dan Jakarta tuh. Bayangin kalau misalkan nanti kayak aku harus di Jakarta terus aku langsung terbang ke Kalimantan. Biayanya gede loh itu langsung. Iya, terus harga tiket pesawat domestik mahal. Iya, itu. Dan itu tuh masih sulit lagi harus lu ke darat lagi. Masih harus melewati banyak rintangan. Nah, kayak itu tiap orang bakal dibiayai itu gimana? Ya tidak signifikan gitu ternyata emang secara jumlah yang harus dikeluarkan gitu. Ini yang ditegasin sama menteri sendiri loh. Nah, karena sebenarnya kemarin tuh yang viral dari tentang HUT RI di IKN ini tuh gara-gara katanya pemerintah bakal nyewa 1000 unit kendaraan roda 4 alias Alphard. Bayangin nyewa Alphard satunya berapa harganya? 1000. Ya Allah. Silverbird aja kayak lebih mahal deh daripada itu gitu. Dan ini kan di tempat yang jarang ada Alphard ya. Jadi Betul. pengadaan Alphardnya korupsi lagi nanti. Pastinya, dan itu kan dikirimnya juga maksudnya pasti mobilnya nggak langsung dari Kalimantan ya, tapi dari Surabaya juga, dari Jakarta, dari Semarang, pokoknya dari seluruh Indonesia yang Alphardnya dikumpulin, dikirim lah ke Kalimantan Timur. Kayaknya langsung bikin rapat besar-besaran tuh Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia Asperda Kalimantan Timur. Wow, kata Mas Damun Kiswanto kayaknya mungkin dalam hatinya nyayur nih kita gitu. Udah pasti kan harganya bakal makin dinaikin gak sih untuk persewaan satu mobilnya itu tuh. Kalau kata Mas Damun yang sesungguhnya, ini kan gue tadi ngomong asal takutnya salah ya. Permintaan pengadaan mobil itu sudah dibayar uang muka 50% dari nilai kontrak. Namun karena keterbatasan unit mobil rental di wilayah itu, DPD Asperda Kaltim berkoordinasi dengan DPP Asperda Indonesia untuk mendapatkan dukungan sejumlah unit. Jadi kayak wow, bahkan duitnya udah masuk setengahnya gitu. Kan DP dulu, kalau nggak DP nggak jalan dong juga. jadi. Tapi ternyata mobil yang jadi masalah belum cukup gitu. Makanya yang tadi aku bilang ditarikin lah dari daerah-daerah lain tuh. Iya, aduh duit pemerintah nih anjir, duit pajak kita bro dipakai buat nyewa itu dia, kita bayar pajak. Penting banget tuh penting tuh. Aku nyobain naik Alphard aja belum pernah. Kok mereka bisa dengan mudahnya ya? Iya, untuk dan ke tempat yang kayak gitu doang gitu ya, biar bisa tidur. Ya Allah, kan dia bisa tidur di ruang kerja gitu loh. Makanya nih dari klarifikasi pemerintah, Kepala Staf Kepresiden Muldoko mengatakan nominal tarif sewa kebutuhan alat transportasi dan penginapan untuk HUT ke-79 RI ini tidak bisa disamakan dengan situasi umum. Ya elah. Iya, kita udah tahu kalau cuma ngomong ini nggak bisa disamain karena lu yang bikin situasi ini berbeda. Bagi Pak Muldoko, penggunaan dana APBN bagi kebutuhan perayaan Hari Nasional di Indonesia tidak ada yang mahal selama dana yang tersebut tidak digunakan sembarangan dan bisa dikontrol dengan baik. Tapi kan kalau lu lihat ya kayak hal itu juga termasuk akomodasi hotel bagi tamu penting atau VIP dan VVIP selama mereka menginap di IKN. Dalam rangka memenuhi undangan upacara 17 Agustus, Muldoko mengatakan kondisi di IKN sedang dalam proses pembangunan, masih bersifat situasional serta penuh dengan keterbatasan. Ya kalau keterbatasan kayak gini kenapa sih dipaksa-paksain gitu? Nah, itu dia. Kayak dia mereka tuh terlalu memaksakan untuk mewah gitu. Tapi aku jadi punya pertanyaan. Kak Iki kalau ulang tahun kira-kira paling meriah pas umur berapa dirayainnya? Iya, kalau makin dewasa tuh makin sederhana sih sebenarnya. Kan gue tuh kayak paling meriah 17 Agustus deh. 17 Agustus. 17 Sweet 17. Mungkin di sini juga karena Sweet 17 doang, padahal dia umur 79, men. Makanya. Tapi jadi kebayang gak sih nanti kalau misalkan pas ulang tahunnya angkanya genap, bakal lebih berapa banyak biayanya yang keluar tuh untuk merayakan? Tapi mungkin lu biar lebih jelas juga nih tentang perayaan HUT RI yang makin meriah, kita langsung ngobrol aja kali ya bareng sama manajer pelayanan dasar Seknas Forum Indonesia untuk transportasi anggaran Fitra, Badiul Hadi. Pekan ini kan lagi rame banget nih perkara rencana peringatan HUT RI ya kan. Ini katanya bakal boncos banget nih anggaran negara kita nih. Ya, kalau kita bicara yang lagi rame hot ya, memang ini menarik ya, karena ini pertaruhan politik memang yang dihadapi oleh pemerintah sekarang, terutama bicara tentang proyek mercusuar yang selama ini digaungkan ya, di KN kan kayak gitu kan. Tentu saja konsekuensinya adalah pembiayaan. Ya mau tidak mau pemerintah harus mengucurkan anggaran, terlebih ketika kemudian ternyata skema kegiatannya di 2 tempat. Nah, misalnya kemarin keterangan pers yang disampaikan oleh Kementerian Sekretaris Negara bahwa tidak semua menteri juga akan ke IKN misalnya kayak gitu. Artinya ada 2 pos anggaran yang harus dialokasi anggaran yang harus dikeluarkan oleh
pemerintah, dan ini sangat potensi pemborosannya sangat luar biasa kan. Di satu sisi kita juga sebenarnya masih bingung apa sih urgensinya ya diselenggarakan misalnya di IKN, sementara pembangunan di itu, meskipun pemerintah selalu menyampaikan ke publik BID 1 misalnya terkonfirmasi sudah 80%, istilahnya Istana Negara sudah terbangun, tetapi pada faktanya kan kemarin misalnya kita lihat ketika Presiden ke sana justru tidak merasa nyenyak ya. Konsekuensi pemborosan anggaran itu pasti ada, terutama ketika perhelatan akbar ini diselenggarakan di 2 tempat. Bener sih, sekali setahun, apalagi kan ngeraya ini juga ulang tahun Indonesia gitu, 17 Agustus nanti. Tapi emang iya ya, harus banget nih acaranya tuh diadain dengan meriah, sementara kan kondisi ekonomi rakyat juga lagi nggak baik-baik aja nih. Nah sebenarnya anggaran macam ini bisa ditekan nggak sih Mas? Atau mungkin ada nggak cara buat menyiasatinya gitu? Kalau kemeriahan itu saya kira memang menjadi identitas ya, identitas dari setiap peringatan gitu. Toh sebenarnya peringatan itu juga masyarakat juga sudah berkontribusi ya, berpartisipasi secara baik di masing-masing daerahnya. Saya kira juga masyarakat di mana, di Jakarta maupun nanti di Kalimantan Timur secara umum juga pasti juga merayakan hal itu. Nah, apakah harus meriah ataukah tidak, ya itu relatif ya. Kita mau mengukurnya dari mana, kan gitu kan? Kita mengukurnya dari mana, kita punya perspektif yang berbeda. Tetapi kritik atas kemewahan penyelenggaraan perhelatan peringatan Hari Kemerdekaan ini kan sebenarnya sudah berlangsung beberapa tahun terakhir ya. Karena memang kita lihat di era kepemimpinannya Pak Jokowi ini kan memang wah terus ya. Peringatan 17 Agustusan ini kan sangat wah terus, terutama di Istana Negara, dan itu saya kira juga menjadi catatan umum masyarakat, dan kritik pasti juga akan banyak, masukan juga akan banyak. Relevansinya adalah kemudian apakah ini sebenarnya baik-baik saja ketika kemudian kita melihat kondisi perekonomian masyarakat misalnya kayak gitu ya. Tentu kalau kita tarik ke sana ini jelas menjadi tidak baik-baik saja kan kayak gitu. Artinya ini tidak relevan ketika kemudian kondisi masyarakat kita ini sedang tidak baik-baik saja. Terutama misalnya dalam waktu 2 pekan terakhir ini kan masyarakat dihadapkan pada misalnya kenaikan harga pangan, harga cabai naik dan yang lain-lain itu. Nah itu tentu kan menjadi problem tersendiri. Belum lagi perekonomian global yang belum menentu, misalnya yang berdampak pada nilai tukar rupiah, dan itu sangat signifikan berdampak terhadap inflasi kita misalnya kayak gitu. Nah itu yang saya kira menjadi poin penting, bahwa kemeriahan itu tentu boleh tetapi harus mempertimbangkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Apakah itu tidak menciderai rasa keadilan masyarakat misalnya kayak gitu. Jangan sampai kemudian kemewahan euforia peringatan 17 Agustus yang dirayakan oleh istana itu yang dinikmati hanya beberapa bintir orang secara langsung ya, menciderai rasa keadilan masyarakat yang menghadapi kondisi perekonomian yang tidak tetap. Nah, terus bisa nggak sebenarnya ditekan, diefisienkan ya? Dan saya kira sangat bisa. Apalagi kemudian ketika pemerintah tidak memaksakan menyelenggarakan event ini di 2 tempat gitu loh. Itu paling tidak sudah mengefisienkan anggaran. Artinya anggaran yang harusnya hanya diselenggarakan di Jakarta, di Istana Merdeka misalnya, harus membengkak ke IKN. Nah ini kan bisa ditekan kalau kemudian pemerintah tetap komit, oke lah, tidak perlu dipaksakan juga. Ini kan soal pertaruhan politik nih, bangun Istana Negara dan sudah layak dipakai. Kan itu saja, pengen promosi itu saja sebenarnya kan kayak gitu. Nah kan pemerintah juga akui anggaran HUT RI kita kali ini tuh emang gede banget gitu ya. Ini bisa jadi unlimited gitu kan. Apakah Fitra punya gambaran berapa kira-kira anggaran yang bakal dihabiskan untuk HUT kali ini? Ya, lihat tren beberapa tahun terakhir ya, itu kan menyentuh angka, apalagi tahun 2024 ini kan tidak spesifik, kami belum menemukan data spesifik tentang besaran alokasi anggaran karena ada perubahan skema tadi. Nah itu kalau misalnya 2 tahun yang lalu kan sempat sampai 7 yang untuk seremonialnya, belum yang lain-lain kan kayak gitu kan. Nah itu saya kira angka itu bisa saja berubah ya, naik dengan posisi penyelenggaraan di tahun ini misalnya kayak gitu. Pemborosan itu kan sudah nyata disampaikan oleh pemerintah, mereka ke IKN misalnya kan gitu kan, tidak mungkin juga mereka nginep di Istana Negara semua kan gitu. Nah itu mobilisasinya sangat-sangat mahal. Belum lagi mobil itu kan tidak semuanya dipenuhi dari lokal, dan itu kan didatangkan dari luar. Bahkan informasi yang kami dapat misalnya untuk mendatangkan mobil itu kan biayanya sampai 13 juta per unit misalnya kayak gitu. Kenaikannya sangat drastis kan, sampai lebih dari 100%. Alokasi
anggaran saya kira masih fluktuatif ya. Misalnya kita kemarin mencatat sampai 7 miliaran misalnya kayak gitu ya. Nggak tahu apakah tahun ini masih akan mencapai angka segitu karena kan ada pembengkakan tadi dan dilaksanakan di dua daerah. Karena kalau di dokumen, misalnya dokumen rincian anggaran itu memang kami belum menemukan secara spesifik ya besaran alokasinya utuhnya kayak gitu ya. Tapi kami memprediksi dari pengalaman yang sudah ada sekitaran angka itu kan kayak gitu. Pembangunan IKN sendiri tuh juga menelan harga yang sangat lumayan besar ya, sekitar 466 triliun juga nih, dan ada satgas-satgasnya juga gitu. Kalau dari mata dunia, terutama komunitas bisnis dan investor kan pastinya akan mengawasi acara ini untuk ya semacam menilai kesiapan dan prospek masa depan IKN nih lewat momen HUT RI ini nih yang pertama kali di IKN. Makanya wajar nggak sih Mas kayak peringatannya itu juga harus meriah banget gitu? Ya, kalau kita bicara narik ke soal pembiayaan IKN ya, memang ada problem investasi kan di IKN itu, ya kan? Problem investasi di IKN yang itu menyebabkan sampai hari ini skema yang didorong oleh pemerintah dari awal itu tidak berjalan sesuai dengan agenda. Nah, pemerintah misalnya mentargetkan investasi dari luar itu cukup besar kan kayak gitu. Misalnya kalau skemanya kan 20% dari APBN, 80% dari investasi, baik itu kerjasama antara badan usaha misalnya kayak gitu ataupun investasi asing. Nah, tapi pada kenyataannya kan itu tidak terjadi. Dunia akan melihat lah ya, pasti akan menjadi perhatian. Apalagi perwakilan negara-negara juga akan diundang sejauh mana kemudian ini memberi dampak ketertarikan terhadap investor untuk menginvestasikan ke IKN. Saya kira itu juga dampaknya juga tidak bisa langsung seketika ya. Tetapi kalau kita melihat dari posisi ini agak susah karena memang secara prinsip bisnis kan orang mau berinvestasi itu kan kalau ada imbal baliknya. Kalau tidak ada imbal baliknya apa yang mau diharapkan kan kayak gitu. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa anggaran negara ini dimanfaatkan sebagaimana mestinya kan? Selama ini kita juga sering dibikin trust issue ya. Nah, alias benar-benar berasa nih manfaat buat masyarakat gitu, kayak ini kan cuma momentum satu hari gitu terus semuanya kayak dibikin kolosal besar-besaran. Gimana kita bisa percaya kalau ini bukan sekedar megah-megahan perayaan doang? Kuncinya kan pertama kita harus bersama-sama ya mengawasi proses pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Di satu sisi pemerintah memang harus fokus dengan program kegiatan yang menyasar langsung kepada upaya perbaikan perekonomian masyarakat. Kalau tidak, ya situasinya akan tetap kayak begini terus. Proses perencanaan, proses penganggaran itu berbasis pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus terbuka kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengawasi, melakukan proses kontrol terhadap kebijakan yang sudah diambil, terutama program-program ya yang sudah disusun oleh pemerintah itu betul-betul efektif dan bermanfaat secara langsung bagi masyarakat. Kita telusuri anggaran untuk peringatan hari ulang tahun upacara di IKN maupun di Jakarta itu misalnya untuk tahun peringatan 17 Agustus tahun 2024 ini pasti itu mencapai puluhan miliar ya. Itu kalau kemudian kita konversi ke problem masyarakat itu bisa membantu meringankan beban masyarakat. Ada apa MJ? Spider-Man tolong tangkepin orang ini. Loh, kenapa? Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Kosanku bakal nunggak 3 bulan. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang Bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong. Oh iya, aku dengerin deh. Tapi kamu mau kan nangkep penjahatnya? Siap, apa sih yang gak buat kamu? Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Nah, kita kan juga dalam rangka pilkada yang akan segera dilaksanakan. Betul, di November nanti mendatang. Betul, karena kemarin kan udah nih yang bagian-bagian para petinggi-petinggi RI 1 dan joget-joget itu. Sekarang pilkada serentak nih. Nah, ini tuh akan banyak potensi calon tunggal di pilkada kita kali ini. Wah, calon tunggal sendiri gak ada pasangannya gitu Kak? Iya, Allah, makanya tidak ada saingannya sama kotak kos
kosong. Jadi ceritanya cuma ada pasangan satu nih, terus abis itu dia nggak bersaing sama siapa-siapa. Berarti gitu. kalau gitu kemungkinan menangnya akan lebih besar. Ya bisa jadi, atau bisa jadi mungkin ya saking dia nggak dipercayainya bisa jadi yang menang kotak kosong. I see. Nah, gue nggak tahu tuh kalau yang menang kotak kosong tuh seperti apa sebenarnya kejadiannya. Nah, jelang pendaftaran pasangan calon kepala daerah sampai dengan 27 sampai 29 Agustus ini, konstelasi politik wilayah pilkada 2024 dikhawatirkan memunculkan skandal kotak kosong. Nah, dari total daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak ada 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Dan mungkin yang tadi juga bilang sih karena koalisi yang nomor 2 menang, itu bakal kemungkinan yang maju banyak di pilkada itu tuh ya dari partai tersebut. Antek-anteknya mereka. Nah, antek-antek. Jadi udah pasti kemungkinan besar ada bakal lebih menang gak sih kayak dibanding kotak kosong. Bahasa lu tuh kayak sekutu gitu ya. Dari koalisinya mereka lah ya gitu. Nah, kayak misalnya ini emang sering banget kejadian kotak kosong nih, dulu kejadian nih. Makanya ini diprediksi bakal meningkat. Kayak pakar hukum pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini memaparkan bahwa jumlah pasangan calon kepala daerah tunggal terus meningkat sejak pilkada 2015 karena partai politik ingin kayak punya kemenangan yang lebih successful rate-nya tinggi gitu lah. Ya jadi, kan maunya menang, kalau kalah rugi dong Kak. Betul, rugi dong gitu ya. Sejak 2016 hanya ada satu pasangan calon tunggal yang keok, yakni Munafri Arifidin Andi Prachmawati di pilkada kota Makassar. Bayangin dari semuanya cuma ada satu itu di Makassar yang dia kalah sama kotak kosong saking sulit dipercayanya. Sisanya pilkada serentak 2015 terdapat 3 dari 269 daerah dengan calon tunggal yang semuanya berhasil menang. Jadi ya udahlah, kayak gitu mah ya udah pasti menang kan. Kemungkinan besar. Pada 2018 15 dari 16 pasangan calon tunggal meraup kemenangan. Aduh, sedih banget ya. Ini Arifin Andi udah lawan dirinya sendiri kagak menang lagi ya. Kayaknya masyarakatnya ada trust issue sendiri deh, makanya nggak milih. Ada banyak hambatan sistemik yang mencegah pilkada diwarnai banyak pasangan calon. Jadi emang sengaja dibikin sulit biar standarnya tuh cuman bisa diraih orang-orang tertentu, sehingga akhirnya partai-partai yang diinginkan oleh terpusat itu tuh yang punya kemungkinan untuk menang. Makanya ini sebenarnya kayak semacam strategi dari pihak-pihak yang ingin menguasai Indonesia ya. Kok kita kayak dijajah? Wow, calon independen itu tuh kayak udah sangat sulit untuk terjadi di era-era sekarang. Makin rumit soalnya persyaratannya, dibikin rumit sehingga akhirnya orang tuh harus punya partai politik sebagai kendaraannya, dan partai politik itu juga harus punya kursi yang banyak. Tadi kan Kaki juga sempat nanya nih di awal, kalau kotak kosong menang atau kotak kosongnya yang kalah kira-kira bakal kayak gimana nih? Kayaknya aku bakal jelasin juga. Jadi kalau misalnya kotak kosongnya menang, yang bakal terjadi ya otomatis kan calon tunggalnya kalah. Maka akan ditunjuk nih pejabat yang akan menjalankan pemerintahan di daerah tersebut sampai digelarnya nanti pilkada lagi. Nah, calon yang kalah oleh kotak kosong ini masih diperbolehkan lagi buat maju di pilkada berikutnya. Jadi ini tuh diatur juga di dalam pasal 25 ayat 1 PKPU nomor 13 tahun 2018. Kalau nanti kotak kosong ada yang menang, endingnya yang ngisi kan juga dari tim-timnya mereka juga nggak sih kemungkinan besar? Ya udahlah, biarin aja, biar dia bisa pakai oke gas aja dah gitu kayak. Terus KPU juga kudu fasilitasi kampanye kotak kosong di pilkada 2024. Ini lucu banget ya. Titi menyarankan KPU memberikan hak kampanye kotak kosong ke pemantau pemilu berakreditasi, sehingga kayaknya ya si pendukung kotak kosong ini juga bisa teredukasi, oh ada pilihan lain tapi bukan orang, yaitu pilihan kehampaan gitu, karena gue nggak percaya sama orang ini gitu. Dan makanya pikirkan apakah ini skenario yang sangat baik untuk pemerintah atau untuk rakyat. Itu PR Sapieners untuk minggu ini. Oke, mungkin cukup dulu untuk episode kali ini. Kita bakal ketemu lagi di minggu depan. Dan sampai jumpa di FOMO Sapiens berikutnya. Aku Fidel dan gue Eki. Bye. Bye.